Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan diberi Allah rezeki yang lebih untuk kita bisa istirahat. Baca drama lah buat Bapak Ibu kita dan kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini yang pertama kita ada upacara karena pas penurunan pembukaan tadi itu jadi untuk beli sekaligus ganti itu kemungkinan belum sempat, jadi kita tunda dulu. Jadi anak-anak masuk, nanti kita hitung jam pengurangannya sekitar jam 1 paling tidak kan, jam 1.15 atau jam kita pulang biasanya jam 1.15 kan, tapi dikurang setengah jam. Itu kurang berapa? Iya, seperti itu. Yang kedua Bapak 5. Ya, artinya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, hari ini ada teman kita yang sambil kita adakan kombel. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Yogi ya bermanfaat untuk kita semua. Nah, kami selanjutnya itu baik yang akan disampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yogi. Pada Pak Yogi kami persilakan. Terima kasih Bu. Ini kepala sekolah. Izin Bapak Ibu menyita waktu pembelajarannya di kelas. Di sini saya sedikit ingin menyampaikan atau presentasi terkait pertama sih tugas PKG kami yang masih berkaitan tentang komunitas belajar. Mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya apa sih yang saya lakukan selama ini terkait PKG. PKG ini merupakan program dari kementerian yang bekerja sama dengan BGP terkait tentang peningkatan kompetensi guru olahraga terutama. Di sana apa aja yang dipelajari? Yang pertama itu di awal-awal itu terkait paradigma atau pola pandang, sudut pandang kami terkait pembelajaran PJOK di era sekarang ini. Jadi metode yang dipelajarinya itu terkait metode pembelajaran, gaya mengajar di era sekarang ini, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terutama penggunaan TIK. Selanjutnya itu ada terkait menggerakkan komunitas belajar, terutama program guru olahraga terkait rencana tindak lanjut bersama komunitas belajar di sekolah. Itu terutama yang dipelajari. Sebenarnya kita juga kalau di PMM itu ada kombel kita terkait komunitas belajar di PMM yang udah saya selesaikan terkait itu salah satu faktor yang menjadi penilaian dari kementerian terkait program ini. Kalau Bapak Ibu terkait komunitas belajar mungkin di Pemali setelah saya tanya-tanya ke guru olahraga yang lain di setiap sekolah itu masih belum terlalu aktif, masih tahapnya inisiasi. Ada 3 tahap. Yang pertama inisiasi terkait perencanaan komunitas belajar. Yang kedua itu ada namanya implementasi. Program yang telah kita buat atau perencanaan yang kita buat dari inisiasi tersebut kita implementasikan. Kemudian yang ketiga itu ada keberlanjutan, ada tahap evaluasi atau keberlanjutan dari program yang telah kita rencanakan dan kita lakukan. Rata-rata di sekolah di Pemali ini masih belum melakukan itu, terutama di SD terkait komunitas belajar. Nah, di sini mungkin di sekolah kita nantinya ada terkait komunitas belajar bisa kita laksanakan. Apa saja sih yang biasanya dibahas di komunitas belajar? Biasanya yang dibahas kalau lihat dari teman-teman yang bisa lihat dari PKG kami ini setelah disampaikan oleh fasilitator, pertama tentang pembelajaran anak-anak. Apa sih yang menjadi kendala? Biasanya di sini terkait kendala anak-anak dalam proses pembelajaran. Kita mungkin tidak bisa menanganinya sendiri, bisa kita kolaborasi dengan guru-guru di sini, Bu. Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada juga pembahasan tentang kendala anak terkait misal contoh kayak kasus di kelas 4 kayak Fatir yang jarang masuk, itu bisa dikomunikasikan antara guru kelas dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan kemudian dengan orang tuanya seperti apa anak ini, itu bisa dibahas di komunitas belajar biasanya.
Kemudian komunitas belajar ini seharusnya ada SK-nya, ada programnya, ada jadwalnya. Minimal itu bisa 2 minggu sekali, bisa 1 bulan sekali, tapi adanya program yang terjadwal biasanya di komunitas belajar. Itu sih yang saya dapat dari selama program terkait komunitas belajar di sekolah. Nah, di sini menindaklanjuti dari tugas kami di PKG, ada rencana atau proses pembelajaran berbasis proyek, yaitu di mana pembelajaran itu menghasilkan sebuah produk atau sebuah karya dari peserta didik. Nah, di sini ada rencana tindak lanjutnya yang terkait rencana tindak lanjut bersama komunitas belajar di sekolah. Di sini program dari PJOK, yaitu judul program atau kegiatan dari olahraga, yaitu sesi murah namanya. Ini kita rancang sedemikian rupa atau sekreatif mungkin, yaitu senam kreasi musik daerah. Jadi anak-anak, terutama di sini sih lebih ditekankan ke anak-anak kelas 5 dan kelas 6, terutama di fase C. Anak-anak ini udah masuk fase C. Kan di SD ada fase A, fase B, fase C. Ada tingkatannya. Nah, untuk fase C ini kelas 5 dan kelas 6, saya rasa dari tingkat kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitifnya sudah bisa mendukung terkait pembelajaran secara mandiri atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian latar belakang yang menjadi kenapa saya membuat suatu pembelajaran berbasis proyek terkait sesi murah tadi, yaitu senam kreasi musik daerah. Yaitu pertama, satu, kurang mampunya peserta didik mengetahui jenis dan gerakan senam irama. Kedua, adanya kejenuhan serta kesan monoton dalam kegiatan senam di setiap hari Jumat. Itu yang menjadi latar belakang. Karena mungkin senam kita hanya itu saja. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi kenapa program ini dicanangkan atau ingin dilaksanakan, agar nantinya tujuannya itu adalah peserta didik bisa menuangkan ide kreatif, bisa bekerja sama antar sesama teman, kemudian bisa saling berkolaborasi. Yang ketiga, mayoritas peserta didik belum mengetahui ragam musik-musik daerah. Jadi selain itu kita bisa mengenalkan terkait ragam musik-musik daerah kepada peserta didik kita. Selanjutnya itu tujuan program, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang apa saja jenis senam serta gerakan dalam senam irama. Kemudian menghilangkan rasa jenuh dan kesan monoton dalam aktivitas senam di hari Jumat dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menciptakan gerakan senam sesuai keinginannya. Nah, di sini terkait sesuai keinginannya ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pokok dari kurikulum Merdeka, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih minat pembelajaran yang mereka sukai sesuai dengan minat mereka. Jadi pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik, bukan lagi dari guru. Jadi peserta didik pun bisa belajar, bisa jadi sumber belajar. Sekarang ini kita menerapkan pembelajaran tidak hanya tentang ceramah yang hanya berpusat pada guru, yang sumber informasi hanya dari guru. Sekarang peserta didik bisa mencari berbagai ragam sumber pembelajaran, bisa menggunakan media sosial, teknologi, bisa menggunakan YouTube, bisa internet, dan bisa dari yang lainnya. Jadi bisa dikolaborasikan. Kemudian mengenalkan budaya serta musik-musik daerah kepada peserta didik. Ini merupakan tujuannya. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. 1. Peserta didik mengetahui jenis dan gerakan senam irama. Adanya variasi dalam kegiatan senam di sekolah. Nanti peserta didik hasil akhirnya berupa video, dan anak-anak itu menampilkan di setiap hari Jumat bergiliran, nanti per kelompok. Adanya variasi, jadinya setiap anak mempunyai kegiatan, mempunyai gerakan senam setiap hari Jumatnya. Mereka mempunyai tanggung jawab, jadi bergiliran nantinya. Peserta didik menggunakan musik daerah dalam aktivitas senam irama. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih apa saja gerakannya, apa saja musiknya, mereka sendiri yang menentukan. Yang kemudian langkah-langkah melakukan diskusi kepada peserta didik serta rekan sejawat ada di komunitas belajar sekolah. Salah satunya ini. Kemudian memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk dapat memilih dan menuangkan ide kreatif. Jadi peserta didik diberikan kebebasan menuangkan ide kreatif mereka
dalam proses pembelajaran. Ini salah satu mungkin bisa contoh P5 untuk pembelajaran PJOK. Kemudian 3, memberikan rasa tanggung jawab dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Hasil yang diharapkan adalah peserta didik dapat menerapkan gerakan senam irama dengan baik dalam proses pembuatan video senam kreasi secara berkelompok, serta akan menampilkan hasil karya mereka secara bergiliran di setiap kegiatan Jumat di hari Jumat, dan mempublikasikan hasil karya mereka di sosial media sekolah. Jadi nanti mereka sendiri yang memvideokan, yang mempraktekkan, mereka sendiri yang memanage semuanya. Jadi mereka belajar secara mandiri di sana. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi atau membimbing anak-anak. Jadi mereka yang berperan aktif, bukan hanya guru sekarang. Jadi kita berperan aktif, peserta didik berperan aktif. Kita sebagai guru membimbing dan memfasilitasinya saja, dan melihat kondisinya gimana, mengkontrol juga apa yang perlu diperbaiki, apa yang tidak perlu, apa yang perlu ditingkatkan. Kita yang memberikan bimbingan kepada peserta didik. Kemudian struktur program proyek ini menghasilkan berupa video senam kreasi secara berkelompok yang berdurasi minimal 5 menit yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan kurikuler. Kenapa intrakurikuler? Karena ini dilakukan pada saat jam pembelajaran nantinya. Ini merupakan kolaborasi antara guru PJOK dengan guru kelas terkait. Kerjasamanya ini bisa dalam waktu, meminta waktu lebih atau apa nantinya. Bisa juga nanti guru kelas ini berperan sebagai penilai terkait kegiatan senam atau senam yang dibuat oleh anak-anak. Jadi guru-guru tidak hanya penilaian dari guru olahraga saja, guru kelas juga bisa menilai dari apa? Dari kekompakannya, kerjasamanya, musiknya, kreativitasnya, nanti bisa dilakukan penilaian. Jadi tidak hanya dari guru olahraga, tapi guru kelas terkait juga bisa melakukan penilaian dan masukan terhadap proses pembelajaran ini. Yang kedua, proyek ini melibatkan peserta didik kelas 5 dan kelas 6. Fokusnya tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek ini akan dimulai minggu kedua bulan November, yaitu minggu ini. Mulainya selama kurang lebih sampai dengan 3 minggu sampai 4 minggu proses pembelajarannya. Yang kedua tadi co-kurikuler itu dilakukan juga mereka di luar sekolah. Jadi mereka melakukannya bisa dilakukan bersama-sama teman, melakukan di luar jam sekolah. Keempat, dalam melaksanakan proyek ini saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru kelas terutama di mata pelajaran muatan lokal, yaitu terkait musik daerah. Tadi ini masuk ke dalam muatan lokal. Gerakan senam-senamnya itu bisa masuk juga ke muatan lokal. Berikutnya itu, di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di PKG juga kami mempelajari tentang ada 7 aset. Di sini saya menerapkan 4 aset yang bisa kita maksimalkan dari sekolah, yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, aset manusia. Aset manusia ini terdiri dari guru-guru, tenaga pendidikan, kemudian peserta didik juga masuk ke dalam aset manusia, yaitu apa saja yang bisa dimanfaatkan, yang mempunyai keunggulan. Misalnya di bidang guru TIK atau guru kelas yang mempunyai keahlian dalam TIK, bisa dikembangkan, bisa kerjasama dengan guru yang lain. Itu yang dimasukkan aset manusia. Peserta didik sebagai aktor utama dalam proyek ini, dan guru kelas dan guru mapel dapat berkolaborasi dalam pelaksanaan proyek ini. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian aset budaya ini termasuk dengan musik-musik daerah, bisa musik daerah Bangka, musik daerah yang lain. Kemudian aset sosial di sini menyangkut dengan kegiatan bersosial kita di sekolah. Adanya hubungan interaksi antar, bisa dari paguyuban, bisa sesama rekan guru, bisa sesama antara guru dengan siswa. Kemudian aset fisik ini meliputi lapangan, lebih ke sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian rencana evaluasi akan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta didik secara langsung berdasarkan hasil observasi dan penilaian hasil proyek, serta melakukan refleksi dari apa yang telah dilakukan. Jadi nanti kita melakukan evaluasi, terutama guru kelas yang saya ajak kolaborasi, yaitu terutama guru kelas 5 dan guru kelas 6, melakukan evaluasi dan penilaian dan refleksi dari apa yang mereka lakukan. Evaluasi juga dilakukan bersama rekan sejawat pada kegiatan komunitas belajar, membahas dampak serta perbaikan apa saja yang perlu ditingkatkan. Jadi dievaluasi
dari anak-anak tadi, apakah program ini baik untuk dijalankan atau ada yang kurang bisa diperbaiki atau ada masukan dari rekan-rekan guru yang lain. Jadi di sini nanti ini yang akan saya terapkan. Guru-guru sebenarnya guru kelas juga bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek, mungkin sudah berjalan salah satunya. Pokoknya kalau misalkan proyek ini berupa hasil nanti, hasil atau karya dari siswa. Jadi misalkan di kelas 3 atau di kelas 5 mungkin sudah berjalan Bu ya. Anak-anak bikin mobil-mobilan dari Nah, itu bisa salah satunya menuangkan ide kreatif peserta didik. Jadi mereka ada diberi kebebasan, diberi waktu, ruang untuk menuangkan ide kreatif mereka. Jadi tidak hanya monoton. Kemudian tantangannya, peserta didik masih belum mampu dengan baik menganalisa jenis dan gerakan senam irama. Kemudian tingkat kesukaan peserta didik terhadap keluarga senam irama masih rendah di hampir mayoritas sih. 3, kurangnya mampu melakukan pelibatan dengan mata pelajaran lainnya. Selama ini mungkin kita hanya berfokus pada mata pelajaran mata pelajaran kita sendiri. Jadi tidak adanya, mungkin kadang-kadang kita juga perlu meminta bantuan dari rekan guru yang lain, terutama dari memberi masukan, melakukan penilaian juga. Jadi adanya kerjasama antar guru. Kemudian guru memfasilitasi serta memberikan pendampingan secara intensif dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini. Kedua, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengkreasikan senam kreasi tersebut semenarik sesuai dengan keinginan mereka. Balik lagi, ya sesuai dengan keinginan mereka. Kita hanya guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, berkolaborasi secara aktif dengan rekan guru mata pelajaran yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu terkait program ini? Apakah ada saran mungkin Bapak Ibu dari program yang ingin saya laksanakan dari program PKG ini terkait mengajak anak-anak mengkreasikan atau berkarya, membuat senam kreasi dengan musik-musik daerah antara kelas 5 dan kelas 6. Nanti saya meminta bantuan dari guru kelas 5 dan guru kelas 6 juga. Ya, bisa dari penilaian tadi yang saya bilang, bisa dari waktunya, mungkin saya nanti minta waktu agak sedikit lebih, meminta waktu pembelajarannya dari apa atau apa. Mungkin itu Bapak Ibu. Bentar Pak Menteri ya. Iya. Ada sekedar saran Boleh. saja. Terima kasih kepada Menteri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya berharap karena saya selaku kepala sekolah, apa yang disampaikan oleh Yanti itu bisa bekerja sama dengan wajar kelas. Dan kegiatan ini bisa dilaksanakan untuk kemajuan sekolah. Jangan hanya sekali disampaikan, tapi tidak dilaksanakan. Saya akan pantau, nantinya saya akan pantau. Karena bukan apa maksud saya, tapi ini saya lihat banyak sekali manfaat. Jadi anak yang nggak tahu dengan lagu-lagu daerah ditambah gerakan, sehingga minat anak untuk senam itu, kreatif anak, kreasi anak itu bisa disampaikan melalui kegiatan ini. Itu baik. Yang penting saya mau melihat dilaksanakan atau tidak. Jangan hanya disampaikan tapi tidak dilaksanakan, saya tidak mau seperti itu. Dan kerjasama dengan guru-guru itu sangat penting. Ya, bukan hanya misalnya, oh apa sih Bu nih, artinya ada semacam kerjasama itu untuk memajukan kelas masing-masing. Nah, kita di sini bukan persaingan secara tidak sehat setiap kelas, tapi saya mau setiap kelas itu ada persaingan yang sehat. Oh, saya maunya kelas saya seperti ini. Ya, itu yang saya maunya karena saya selaku kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi. Itu saja saran dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sedikit menanggapi mungkin apa yang disampaikan. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Insya Allah akan bakal berjalan terkait program pembelajaran rencana tindak lanjut atau berbasis proyek ini, karena mungkin salah satunya kita melihat di setiap hari Jumat itu merupakan bagian dari tanggung jawab
guru PJOK juga, tapi tidak serta-merta terus menerus hanya guru PJOK, guru yang lainnya. Jadi di sini kita ingin melibatkan peserta didik aktif juga dalam kegiatan kita di setiap hari Jumat itu, terutama di senam. Jadi nanti tidak hanya mungkin yang selama ini hanya Holik, hanya Nafisa, hanya 2 orang itu terus menerus. Mungkin kadang-kadang mereka juga merasa jenuh dan monoton, malas juga, kenapa saya terus kan. Nah di sini tujuannya adalah anak peserta didik kelas 5 dan kelas 6 dilakukan secara berkelompok. Nanti mereka bisa melakukannya secara bergiliran, nanti ada mungkin 10 atau 8 kelompok setiap Jumat itu bergantian. Jadi mereka mempunyai ruang untuk melakukan kegiatan ini. Jadi peserta didik itu diberikan keleluasaan, kebebasan, mereka diberikan menuangkan ide-ide kreatif mereka dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain sedikit masukan atau tanggapan. Kalau tidak ada bisa saya tutup. Cukup. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu telah menyediakan waktu dan mau bersedia dan berkenan untuk dilakukan kegiatan ini. Saya kepada Allah saya menampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.